Jala Bangku. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan jadwal kembalinya pelatih timnas Indonesia Sinteyong ke tanah air. Sinteyong dikabarkan sakit peradangan yang terjadi pada selaput paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, dan PSSI pun telah membenarkan kabar tersebut bahwa sang pelatih menjalani operasi di Korea Selatan. Ya, mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut diyakini tak sakit parah dan dalam masa pemulihan. Sinteyong habis operasi kemarin, ujar Erick Thohir. Namun mantan pemilik Inter Milan tersebut juga berharap Sinteyong bisa segera kembali. Orang nomor 1 di PSSI itu memang belum bisa memberikan jadwal pasti kedatangan Sinteyong. Akan tetapi, Erick Thohir membocorkan bahwa sang pelatih bakal segera kembali. Kemungkinan Sinteyong akan kembali ke Indonesia 1 atau 2 pekan ke depan. Dengan begitu, kemungkinan Sinteyong kembali ke Indonesia sesuai dengan rencana awal. Mudah-mudahan 1-2 minggu lagi bisa kembali dan mulai bisa mempersiapkan tim kita untuk pertandingan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia nanti, tutur Erick Thohir. Sang pelatih sebelumnya dijadwalkan kembali ke Indonesia pada tanggal 21 Juli mendatang. Untuk itu, apabila sesuai dengan pernyataan Erick Thohir, Sinteyong kemungkinan bakal kembali pada tanggal 21 Juli mendatang. Menurut Erick Thohir, ini karena Sinteyong diminta untuk segera mempersiapkan tim buat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar angkat suara soal data pemain naturalisasi saat ini. Pihaknya mengaku sudah mengantongi banyak daftar nama pemain diaspora. Sinteyong selaku pelatih Timnas Indonesia paling tidak sudah mengantongi 50 pemain diaspora. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tak khawatir untuk mencari pemain pengganti jika nama yang bersangkutan telah menurun atau tidak bersedia tampil untuk Timnas Indonesia. Zaki juga menegaskan bahwa stok pemain diaspora tersebar sampai level junior. Meskipun berstatus sebagai pemain diaspora, pihaknya belum tentu bakal memanggil pemain tersebut ke skuad Timnas Indonesia. Hal tersebut tergantung kebutuhan Sinteyong dan juga pelatih Timnas Indonesia di level kelompok usia lainnya. Sinteyong itu punya stok pemain 50 database-nya, ujar Ahmad Zaki Iskandar. Misal kalau Jordi Amat sudah di peak performance, sekarang turun gantinya banyak. Alkan gak bisa datang, tidak usah khawatir, karena stok U23 juga ada. Jadi diaspora maupun lokal itu nanti persaingannya akan sangat tinggi sekali. Belum tentu diaspora akan langsung diambil, kemampuan mereka akan dilihat dulu. Jika kemampuannya sama dengan lokal, akan tereliminasi dengan sendirinya, ujarnya. Ahmad Zaki Iskandar meminta publik tidak khawatir dengan adanya pemain diaspora di Timnas Indonesia saat ini. Dirinya berharap bahwa pemain diaspora bisa menaikkan standar seleksi pemain Timnas Indonesia. Apakah pemain Timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Liga Belanda AS Alkmaar? Ya, di stories Instagramnya yang eksklusif, gelandang 29 tahun tersebut berada di depan sebuah gedung yang ada lambang AS Alkmaar. Dalam unggahan tersebut, Tom Haye juga menuliskan kata work done, yang seakan-akan pemegang 4 caps bersama Timnas Indonesia itu baru saja menandatangani kontrak bersama kampiun Liga Belanda 2008-2009 tersebut. Tom Haye sempat dikait-kaitkan dengan sejumlah klub seperti Parma maupun Como 1907. Bahkan segelintir rumor muncul di Indonesia, yang mana dirinya dikaitkan dengan klub Liga 1 2024-25 yakni Persis Solo. Sementara itu musim lalu AS Alkmaar finish di posisi keempat Liga Belanda dan akan tampil dari babak playoff Liga Europe 2024-25. Dalam sejarahnya AS Alkmaar juga tercatat 2 kali menjadi Eredivisie. Karena itu Tom Haye bisa dibilang naik kelas jika benar gabung AS Alkmaar. Usut punya usut, Tom Haye juga pernah membela AS Alkmaar. Mantan pemain Timnas Belanda U17 ini merupakan pemain jebolan Akademi AS Alkmaar. Tom Haye sempat menjadi gelandang andalan AS Alkmaar di musim 2014-2015 dan juga 2015-2016. Total bersama AS Alkmaar, Tom Haye mengemas 2 gol dan juga 5 assist dari 73 pertandingan. Ya, menarik menanti kelanjutan masa depan Tom Haye tersebut. Hal yang membahagiakan jika gelandang yang berdarah Belanda Indonesia ini jika benar pulang kampung dengan gabung AS Alkmaar. Sinteyong dijamin bahagia, sebab 2 pemain Timnas Indonesia Tom Haye dan juga Martin Paes berpeluang gabung klub elit Eropa pada bursa transfer musim panas 2024. Nama Martin Paes sedang menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Selain karena berhasil masuk Major League Soccer All-Star 2024 atas aksi ciamiknya bersama FC Dallas, Martin Paes juga diminati klub kasta teratas Liga Italia, Empoli. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Martin Paes menjadi bidikan utama Empoli pada bursa transfer musim panas 2024.
Empoli segera menyiapkan kontrak baru untuk meminjam lebih dulu dengan opsi permanen di akhir musim untuk kiper FC Dallas Martin Paes. Tulis Gianluca Di Marzio di akun Instagramnya @gianluca_di_marzio. Ya, jika benar gabung Empoli, Martin Paes akan diplot sebagai kiper utama. Ia akan menggantikan kiper utama Empoli musim lalu yang kembali ke klub asalnya Napoli, yakni Elia Caprile. Meskipun Empoli hanya menempati posisi 17 di Liga Italia 2023-24, tetap saja Martin Paes dihitung mengalami peningkatan karir jika gabung mereka. Sebab Italia merupakan salah satu kompetisi terbaik di dunia saat ini. Terbukti di Liga Champions 2024-25, Italia merupakan satu dari dua negara yang mengirimkan 5 perwakilan. Duel pemain keturunan Indonesia yakni Ole Romaini versus Ceitsis akan tersaji di laga uji coba yang mempertemukan FC Utrecht versus Venezia FC. Mengutip dari Soccerway, laga ini akan digelar di Stadion Hagelwart, Utrecht pada Kamis 1 Agustus 2024 pukul 14.00 waktu setempat atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga FC Utrecht versus Venezia FC berpotensi mempertemukan duel pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romaini dan juga Ceitsis. Setelah hanya mencetak 1 gol di Eredivisie 2023-24, Ole Romaini berupaya bangkit di musim 2024-25. Kabarnya sejumlah klub Eredivisie seperti Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan juga SC Heerenveen mengincar jasa Ole Romaini. Namun, pelatih FC Utrecht Iranians berniat untuk mempertahankan Ole Romaini. Hal itu membuktikan tenaga Ole Romaini disiapkan FC Utrecht untuk kompetisi musim depan. Lalu bagaimana dengan Ceitsis? Ya, Ceitsis harus memikat pelatih anyar Eusebio De Francisco. Setelah pada musim lalu berhasil mencuri perhatian sang pelatih Paulo Vanoli yang hengkang ke Torino pada musim panas 2024 ini. Sempat beredar kabar Ceitsis masuk radar Torino mengikuti jejak Paulo Vanoli, tapi belum ada kabar lanjutan. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga meminta Sinteyong agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pihaknya mengusung misi balas dendam usai timnas U16 Indonesia kalah dari Australia di semifinal Asian Cup U16 2024. Kala itu timnas U16 Indonesia kalah 3-5 dari Australia. Arya Sinulinga mengusung misi balas dendam atas kekalahan juniornya di tingkat U16, yakni ketika bersua Australia. Ya, ini jelas ya, selebrasi yang dilakukan oleh Australia U16 itu kemarin, Pak Erik lihatnya ini jangan-jangan karena kemarin di U23 kita sikat Australia gitu, ujar Arya Sinulinga di kanal YouTube pribadinya. Jadi mereka melampiaskannya di U16 kemarin, sampai selebrasinya seperti itu, ujarnya. Arya meneruskan pesan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI agar dendam para pemain timnas U16 Indonesia bisa dibalas tuntas oleh seniornya yang dilatih oleh Sinteyong. Sampai Pak Erik bilang apa? Tolong timnas senior nanti kalahkan tuh Australia, biar dendam adik-adik mereka ini dendam positif tapi ya, itu adalah untuk semangatnya teman-teman timnas senior mengalahkan Australia, ujarnya. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa ada misi khusus untuk timnas Indonesia saat jumpa Australia. Pihaknya meminta Sinteyong bisa membawa timnas Indonesia mengalahkan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui memiliki permintaan ke klub-klub agar memainkan pemain yang bermain buat timnas Indonesia. Seperti diketahui Liga 1 2024-25 bakal segera bergulir pada tanggal 9 Agustus 2024. Jelang kompetisi musim 2024-25 ini, PSSI dan juga PT Liga Indonesia baru telah mempersiapkan semuanya dengan baik dan juga maksimal. Bahkan PT LIB untuk pertama kalinya telah merancang jadwal kompetisi Liga 1 untuk 3 tahun ke depan. Jadwal ini juga dirancang sesuai dengan agenda timnas Indonesia. Dengan harapan tak akan ada bentrok ataupun debat antara klub dan juga PSSI saat ada pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga berharap dengan adanya jadwal yang telah tertata dengan rapi tersebut, klub bisa melepas pemain ke timnas Indonesia tanpa ada masalah. Sebelumnya PT LIB bahkan menyatakan membuat aturan baru buat tim pelatih di Liga 1 agar bersedia melepas pemainnya apabila dipanggil ke skuad Garuda. Ini dilakukan karena musim lalu beberapa pelatih asing di Liga 1 ogah melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Situasi ini membuat PSSI pusing hingga akhirnya menghentikan sementara Liga 1 dan pelatih baru melepas pemain ke timnas Indonesia. Melihat situasi tersebut, manajer timnas Indonesia Sumarji sebelumnya juga mengatakan bahwa klub Liga 1 saat ini diwajibkan untuk melepas pemain ke skuad Garuda 4 hari sebelum agenda FIFA Matchday. Dengan begitu, pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia baru bisa bergabung 4 hari sebelum agenda tim merah putih.
Erick Thohir menjelaskan bahwa untuk timnas Indonesia saat ini memang tak ada pemusatan latihan atau TC jangka panjang. Menurutnya, untuk tim nasional senior memang sudah tak lagi menerapkan latihan jangka panjang. Untuk itu, pelatih harus bisa memaksimalkan jadwal latihan nantinya. Menurut Erick Thohir, saat ini pemain-pemain timnas Indonesia banyak pemain berkarir di luar negeri dan dalam negeri juga. Oleh karena itu, pemain-pemain tersebut akan tetap fokus sama klub dan juga baru bisa meninggalkan tim saat memasuki agenda FIFA. Kalau tim senior kan platnasnya FIFA Matchday H-4, ujar Erick Thohir. Jadi ya tidak bisa seperti U17, U20 jangka panjang karena kan semua pemain-pemainnya main di klub, ujarnya. Buat mengakali situasi ini, orang nomor 1 di PSSI itu pun punya permintaan ke klub. Mantan pemilik Inter Milan tersebut menekankan, yakni kepada klub-klub agar memberikan banyak kesempatan bermain buat pemain-pemain berlabel Timnas Indonesia. Hal ini dilakukan dengan harapan pemain-pemain Timnas Indonesia nanti dalam kondisi terbaik dan juga langsung siap tempur. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meyakini bahwa apabila para pemain berlabel Timnas Indonesia ini dimainkan di klub, mereka juga akan terbiasa saat mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia dan juga pasti bisa beradaptasi dengan baik. Menpora RI Dito Aryo Tejo angkat bicara soal 3 calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia U19. Mereka adalah Maurice Mohinoke, Tim Gaipens, dan juga Dion Mark. Kabar naturalisasi ketika pemain tersebut berhembus dari manajer Timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki Iskandar. Pasalnya, ketika pemain keturunan itu posisinya dibutuhkan pada skuad Garuda Nusantara. Ya, ini yang U19, kebetulan waktu itu saya dilaporkan oleh Pak Zaki Iskandar yang menemani para atlet muda kita di Komo itu untuk mengikuti kejuaraan yang di Paris, kata Dito Aryo Tejo kepada wartawan Kamis 11 Juli 2024. Untuk lebih lanjutnya, pria berusia 33 tahun tersebut masih akan mendalami lebih dahulu dokumen ketiga pemain keturunan tersebut. Sebab ia ingin melihat apakah ada kemungkinan di antara ketiga pemain itu bisa memilih kewarganegaraan tanpa harus menjalani naturalisasi. Penyebab Marcelino Ferdinand tak perkuat Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 meski masih berusia 19 tahun. Ya, mungkin banyak yang kaget tak ada nama Marcelino dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Safri, yakni untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Surabaya. Padahal 28 pemain yang dibawa ke TC Surabaya itu menjadi pemain yang akan didaftarkan pada ajang Piala AFF U19 2024 yang digelar di Surabaya 17-29 Juli 2024. Secara usia, pemain kelahiran 9 September 2004 itu masih bisa bermain di turnamen Piala AFF U19 2024 tersebut. Hanya saja Indra Safri justru enggan untuk memanggil mantan penggawa KMS Cadenza tersebut. Lantas apa yang membuat Indra Safri tak memanggil Marcelino Ferdinand? Ya, sejatinya Indra Safri sudah jauh-jauh mengatakan tak akan memanggil pemain yang pernah membela Persebaya Surabaya tersebut. Hal itu sempat ia katakan saat Timnas Indonesia U20 hendak pergi ke Prancis untuk mengikuti turnamen Thailand Cup 2024 pada awal Juni yang lalu. Alasannya sederhana, Indra Safri ingin memberikan peluang bagi pemain lain ketimbang mengandalkan Marcelino. Toh Marcelino kelasnya kini sudah bersama Timnas Indonesia Senior. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.